Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon maaf untuk perkuliahan MPH nanti sore. Saya gunakan sistem recording, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sore hari ini saya akan bahas berkenaan dengan hukum pidana dalam pengantar hukum Indonesia. Jadi yang namanya pengantar ya ini hanya sekelumit saja gitu kan, hanya sekelumit saja yang akan saya sampaikan gitu karena nanti panjang kali lebarnya ada di mata kuliah tersendiri di semester depan gitu kan dan semester berikutnya itu ada mengenai pengantar hukum pidana, kemudian ada pidana 1, pidana 2, ada hukum acara 1, hukum acara 2. Baik, saya share dulu terkait dengan materi gitu kan, materi kita pada siang menjelang sore gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini saya akan bahas mengenai hukum pidana dalam pengantar hukum Indonesia. Nah, perlu saudara ketahui gitu kan, hukum pidana ini di Indonesia merupakan hukum dari peninggalan pada masa kolonial Belanda. Pada masa Hindia Belanda di mana pada masa itu segala hal gitu kan, segala hal yang berkaitan dengan perilaku manusia, salah satunya adalah menjaga ketertiban umum, maka diaturlah hukum Belanda dan hukum Belanda ini ada beberapa hal penting gitu kan. Ada beberapa hal penting yang kenapa harus ada hukum ini di Indonesia. Nah, salah satunya yang akan kita bahas di sini ialah berkaitan dengan definisi hukum pidana, kemudian ada delik, kemudian bagaimana dengan proses pemidanaan. Selanjutnya adalah alasan pembenaran, alasan pemaaf, dan penghapusan penuntutan. Kemudian ada asas-asas hukum pidana dan kriminologi. Harusnya ini dalam 2 sesi pertemuan, cuman akan saya selesaikan gitu dalam 1 sesi ini terkait dengan beberapa hal dari pidana ini. Nanti di mata kuliah selanjutnya gitu kan, nanti ada Bu Hamidah atau ada Pak Kusriskianto atau Dr. Fajar Arisudewo atau Ibu Dinar gitu kan, Dinar Mahardika yang akan mengampu mata kuliah ini di semester selanjutnya. Nah, kita melihat bagaimana terkait dengan definisi dari hukum pidana atau ius poiali. Nah, yang perlu saudara ketahui, ketika kita berbicara tentang hukum pidana, kita berbicara tentang hukum perdata dan konteks pengertian ini ada beberapa definisi gitu kan yang disampaikan oleh para sarjana. Saya ambil beberapa hal gitu kan. Ada beberapa hal yang saya kutip menurut beberapa pakar. Nah, salah satunya adalah yang cukup terkenal di sini adalah Metzger, di mana menurut beliau, nah, pidana ini didefinisikan sebagai sebuah aturan yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, suatu akibat yang berupa pidana. Nah, definisi hukum pidana ini pokok pakalnya itu ada dalam perbuatan yang memenuhi syarat tertentu, kemudian ada bagian dari pidana itu sendiri. Nah, pengertian dari hukum pidana atau pengertian pidana sendiri itu dalam pelajaran hukum gitu kan, dalam materi-materi hukum itu dikenal dengan adalah ius poiale. Itu selanjutnya ada beberapa kriteria saudara sekalian berkaitan dengan hukum pidana ini di mana gitu kan, di mana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, ini yang dimaksudkan dengan memungkinkan adanya pemberian pidana. Jadi, ada semacam perbuatan yang dapat disebut dengan perbuatan yang dapat dipidana atau disingkat dengan perbuatan jahat. Nah, perbuatan tertentu itu mengenai perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan tersebut.
Nah, jadi ada dua aspek yang memang muncul gitu kan, yang memang muncul di dalam hukum pidana itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara terkait konteks dengan pidana, gitu kan, dengan pidana itu sendiri ada beberapa aspek, ada beberapa hal yang bisa saudara lihat dan saudara temukan. Nah, sebenarnya materi ini ada di drive gitu kan, di drive di mana saya sudah memberikan kepada Bapak Ibu Saudara ketika ujian tengah semester gitu. Jadi kenapa saya share materi perkuliahan itu sampai dengan UAS? Harapan saya itu saudara membaca gitu kan. Saudara membaca, kemudian ketika saya sampaikan di sini itu kita bisa diskusi gitu kan. Nah, kenapa saya menghendaki demikian? Karena tadi eh, PHI itu seperti di awal saya sampaikan, saya ini harus bercerita, harus mendongeng kepada saudara berkenaan dengan hukum Indonesia pada masa ini, masa dulu dan masa yang paling terdahulu gitu kan, seperti apa ketika belum ada Belanda, ketika masuknya masih ada hukum adat itu kan, atau hukum kerajaan yang ada di Indonesia itu juga salah satu perkembangan dari hukum nasional Indonesia. Nah, hukum pidana itu sendiri adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat perbuatan tersebut gitu kan. Nah, dalam hukum modern, pidana modern, pidana ini meliputi tindakan tata tertib. Nah, dalam KUHP yang sekarang berlaku atau jenis pidana yang dapat diterapkan secara seperti yang tercantum dalam pasal 10 KUHP, yaitu dalam hukuman pokok dan hukuman tambahan. Jadi hukum pidana itu ada dua gitu kan, yang masuk dalam hukuman pokoknya dan masuk dalam pidana tambahannya. Biasanya entah denda atau perampasan atau apa yang dikehendaki oleh hakim. Nah, pidana pokok itu pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Ini sifatnya adalah berkaitan dengan hukuman badan atau hukuman baik. Eh, jadi tadi dalam hukum pidana di dalamnya ada hukuman pokok. Jadi pidana itu kalau di Indonesia masih diartikan terhadap hukuman badan bagi si pelaku, baik itu secara pidana mati, hukuman penjara, kurungan, ataupun denda. Termasuk di dalamnya kalau memungkinkan gitu kan bisa diberikan hukuman tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu. Salah satu contohnya nih kalau berkaitan dengan hukuman tambahan itu ada beberapa politisi kita yang terjerat kasus korupsi dan lain sebagainya itu dijatuhi hukuman badan, misalnya tidak boleh dijatuhi hukuman tambahan, yaitu kehilangan hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota legislatif. Itu adalah salah satu terkait dengan pencabutan hak tertentu di dalam hak kewarganegaraannya. Termasuk berkaitan dengan misalnya penyitaan barang-barang milik dari para pelaku. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat atau mendefinisikan terkait dengan hukum pidana, itu adalah ius poenindi. Ini berkaitan dengan ius poiale. Nah, ius puniendi ini diartikan secara luas bahwa pidana itu atau hukum pidana itu merupakan hak negara atau alat-alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap sebuah perkara tertentu gitu atau perbuatan tertentu. Sedangkan dalam arti yang sangat sempit, itu adalah hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan pelaksanaan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Nah, hak ini dilakukan oleh badan peradilan. Tapi sebelum gitu, sebelum masuk ke dalam badan peradilan, itu juga ada alat kelengkapan negara lain yang memang dia ditugaskan negara gitu kan untuk menjaga ketertiban negara. Itu jaksa gitu kan. Jaksa itu adalah perwakilan dari negara untuk dalam penerapan tadi penerapan beberapa perkara pidana. Nah, ini yang harus saudara ketahui gitu kan. Berbeda dengan perkara perdata yang minggu lalu saya sampaikan, kalau perkara perdata itu kan memang ada dua orang gitu, ada dua orang dan
biasanya perkara perdata itu larinya ke arah eh, ini adanya aduan gitu kan, adanya yang melaporkan atau melaporkan dan terlapor gitu, pelapor dan terlapor. Nah, sedangkan di sini memang sekalipun ada delik aduan, kemudian ada hal lain yang memang tidak memerlukan aduan, tapi di sini nanti yang bergerak adalah jaksa. Jaksa sebagai wakil negara menuntut pihak pelaku gitu kan untuk dapat dapat dijatuhi hukuman yang memang sesuai dengan keinginan dia. Keinginan dari negara maksudnya. Nah, kemudian saudara sekalian, kalau kita cermatin tadi seperti saya sampaikan, ada beberapa sarjana yang memang terkenal dan dia memang pakar di bidang hukum pidana gitu kan. Beda dengan saya sebenarnya itu kalau melihat jurusan yang ada di UPS, ada Fakultas Hukum UPS itu dia ada di saya ada di perdata sebenarnya, saya ada di rumpun perdata, tapi saya harus tahu gitu kan, saya harus tahu pidana, saya harus tahu tata negara gitu kan, saya juga harus tahu hukum internasional karena saya mengajar terkait dengan pengantar hukum Indonesia, di mana mata kuliah ini berkaitan dengan beberapa mata kuliah yang lainnya yang saling bersinggungan gitu dan harus saya sampaikan kepada saudara. Nah, ini ada beberapa definisi dan ini tidak akan saya jelaskan secara lebar gitu kan berkaitan dengan hukum pidana definisi yang lain. Tapi pada intinya gitu kan, pada intinya ketika kita berbicara pidana gitu kan, ketika kita berbicara pidana di sini sebenarnya ada perintah, ada larangan yang memang gitu kan, yang memang diadakan oleh negara. Kemudian diancam kepada semua warga negara, jadi tidak terkecuali gitu kan, tidak ada pengecualian semua warga negara yang melanggar gitu ya, melanggar perintah, melanggar larangan yang telah ditentukan oleh negara ini gitu. Nah, itu bisa dijatuhi gitu kan, dijatuhi hukuman, tapi lihat lagi gitu kan syarat-syaratnya akibat dari hukuman tersebut. Nah, salah satunya adalah di sini ada Simon. Simon itu membagi beberapa perbuatan hukum pidana atau pembagian hukum pidana. Nih ya. Kemudian nanti saudara bisa temukan gitu kan, bisa pelajari berkaitan dengan Simon ini gitu kan atau pembagian hukum pidana. Nah, lebih terkenalnya oleh Simon ini adalah hukum pidana subjektif dan hukum pidana objektif gitu kan. Di mana kalau kita melihat terkait dengan subjektif ini adalah berkaitan dengan negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan hukuman yaitu UIS Poinendi, kemudian hukuman pidana yang berlaku atau hukuman pidana positif itu sifatnya adalah objektif. Nah, kemudian ada material, ada formil. Artinya ada ketentuannya gitu kan. Ada ketentuannya misalnya pasal 287 gitu, 287 KUH pidana. Itu jatuh hukuman berapa tahun. Nah, pelaksanaan 287 ini untuk menjerat seseorang seseorang masuk ke dalam atau masuk ke dalam pasal ini biasanya itu ada yang namanya dengan hukum formal gitu kan. Hukum formal ini mengatur bagaimana gitu kan mewujudkan tadi hak hak memidana dan menjalankan pidana yang memang telah ditentukan oleh negara. Nah, ini termasuk dengan pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan gitu kan, harus dilakukan oleh warga negara ataupun gitu kan badan hukum yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada Pompe, kemudian ada Sturlan, ada Javan Blockman. Ini berkaitan sebenarnya semua aturan dengan pidana apa yang harus sejatinya dijatuhkan baik secara material maupun secara formil. Nah, kemudian ada Prof. Mulyanto, ada Tirta Mijaja, ada Kertanegara gitu kan. Nah, ini berkaitan karena tadi hukum pidana ini kan adalah hukum publik, ranahnya publik. Artinya di sini ada campur tangan negara untuk menegakkan keadilan bagi warga negaranya gitu kan. Untuk menegakkan sebuah ketertiban, sebuah kenyamanan dalam kehidupan kehidupan bermasyarakat gitu kan. Jadi tidak ada seseorang yang power gitu, memiliki power lebih dia bertindak sewenang-wenang. Nah, makanya pidana itu kalau di Indonesia dan saat ini
dia ada di beberapa peraturan perundang-undangan gitu kan. Meskipun ketika kita berbicara tentang ketenaga kerjaan gitu ya, salah satunya adalah contoh undang-undang ketenaga kerjaan itu selalu ada gitu kan dari awal gitu, dari awal sampai dengan undang-undang yang berlaku sekarang itu selalu ada ketentuan tentang pidana. Jadi upaya negara itu untuk memberikan proteksi terhadap semua subjek di dalam ketenagakerjaan itu diberikan proteksi. Makanya ada ketentuan pidana. Hukum lingkungan juga ada, Undang-Undang Lingkungan Hidup. Jadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82, kemudian sampai dengan 2797 sampai nanti 32 tahun 2009 itu ada gitu kan, ada stepnya, ada ketentuan terkait dengan ketentuan pidananya. Jadi bagaimana yang melanggar subjek-subjek hukum atau objek-objek hukum yang telah ditentukan di awal dari produk perundang-undangan tersebut. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah berkaitan dengan fungsi hukum pidana. Saudara, fungsi hukum pidana itu dibedakan menjadi dua, yaitu hukum pidana secara umum dan hukum pidana secara khusus. Jadi fungsi umum dan fungsi khusus. Nah, fungsi umum ini berkaitan dengan semua lapangan hukum. Ya, baik tadi saya sampaikan ada lingkungan, ada ketenagakerjaan, ada pertambangan, ada pengaturan laut, kemudian udara dan lain sebagainya, tanah. Nah, ini ada pada keseluruhan lapangan hukum. Jadi fungsi hukum pidana sama dengan fungsi hukumnya, di mana dia mengatur kehidupan bermasyarakat dan bagaimana dia menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan fungsi khususnya itu lebih mempertajam, itu berkaitan dengan fungsi hukum, di mana perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi pidana yang lebih tajam jika dibandingkan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum yang lainnya. Nah, kemudian hukum pidana ini juga memberikan aturan untuk menanggulangi sebuah proses kejahatan. Cuman kalau bagi saya gitu, hukum pidana di Indonesia itu masih cenderung ke arah pelaku gitu kan, masih penjatuhan hukuman badan itu hanya ke pelaku. Padahal padahal untuk sisi korbannya ini dia punya efek gitu ya, efek yang luar biasa daripada pelaku gitu. Nah, ini yang perlu diwaspadai dan perlu dilakukan sebuah treatment gitu. Bagaimana korban-korban dari para pelaku tindak kejahatan ini juga harus diperhatikan gitu. Salah satu contohnya misalnya pelaku penggunaan narkotika itu kan eh, pelakunya saja gitu kan, pelakunya saja yang pengedar yang minta permohonan untuk rehabilitasi gitu. Nah, bagaimana ketika dia itu sudah mengajak korban-korban yang lainnya gitu untuk itu. Kemudian salah satu contohnya kemarin di kasus pemerkosaan gitu kan, pemerkosaan sampai eh, ada sebuah beban mental gitu bagi korban-korban pemerkosaan ini. Iya, kalau dia tidak mengandung. Kalau dia harus mengandung, bagaimana dia harus menjalani hidupnya gitu kan. Bagaimana dia kehidupannya kelak gitu. Karena sebuah mindset negara timur gitu seperti Indonesia, masyarakat ketimuran Indonesia, virginitas itu masih dijadikan sebuah hal yang diagungkan gitu kan, diagungkan oleh laki-laki gitu. Jadi masih berharap seperti itu gitu kan. Jadi hak-hak korban gitu kan, hak-hak korban yang mengalami pelecehan seksual baik itu secara tidak sengaja gitu kan, baik pemerkosaan dan sebagainya. Nah, dia punya beban mental gitu kan. Padahal misalnya dia bercita-cita ingin menikah, ingin punya keluarga karena entah sesuatu hal yang di luar kehendak dia gitu kan, dia menjadi sebuah korban pemerkosaan mau tidak mau gitu kan, dia harus menanggung beban mental gitu. Ada nggak gitu kan, masih ada nggak laki-laki yang mau menikahi dia gitu kan dengan kondisi status dia itu pernah menjadi korban pelecehan seksual atau kekerasan seksualitas dan sebagainya. Nah, ini yang masih jadi permasalahan bangsa Indonesia gitu kan sebagai sebuah adat ketimuran ketika hal itu terjadi gitu. Nah, tidak mungkin ada gitu, mungkin ada beberapa lelaki yang baik hati, tapi akan menjadi beban lagi ketika laki itu menerima, tapi keluarga besarnya gitu kan tidak mau menerima. Nah, ini yang masih jadi polemik akhirnya gitu kan. Kalau mentalnya dia kuat,
atau dia langsung langsung berkonsultasi dengan psikiater dan lain sebagainya gitu kan. Ya, ya dia bisa menjalani kehidupannya dia gitu kan, menjalani kehidupannya dia selayaknya biasa gitu. Malah ada kecenderungan misalnya dia takut menikah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau misalnya punya anak dan lain-lain gitu. Nah, ini yang menjadi sebuah permasalahan bersama gitu kan, permasalahan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia terkait dengan hak-hak korban yang memang perlu dipertimbangkan gitu. Seperti sebuah diskusi tadi pagi gitu kan terkait dengan permen yang terbaru di mana ada hal-hal yang memang disetujui gitu kan, disetujui dalam permen itu tentang perguruan tinggi dan kasus-kasus yang menimpa perguruan tinggi dilakukan oleh oknum gitu kan, oleh oknum baik itu secara personal ataupun secara kelompok gitu kan, baik tingkat atas maupun tingkat bawah. Ini tadi gitu kan terkadang malah jadi bumerang. Seperti kasus yang di Jakarta atau Jawa Timur itu akhirnya dilaporkan kembali kan si korbannya gitu kan. Padahal korban ini sedang berupaya berusaha untuk tolong gitu kan, tolong saya gitu kan, tolong saya kondisinya seperti ini gitu. Jangan sampai ada yang lain yang seperti demikian gitu kan. Nah, ini ya itu tadi tidak bisa lepas dari situasi di mana eh, pelaku saja gitu yang dijatuhi hukuman gitu kan. Tapi hak korban itu juga harus diberikan, misalnya direhabilitasi dan sebagainya. Kemudian data informasi yang bersangkutan juga dirahasiakan gitu kan. Diberikan treatment apa, kemudian bagaimana hukuman tambahan bagi pelaku gitu kan, bagi pelaku yang harus diberikan kepada korban. Nah, karena tidak mudah gitu kan, sampai ada eh, kejahatan mental itu lebih kejam gitu. Kejahatan mental itu lebih kejam daripada fisik gitu kan. Karena mental itu kan akan dipendam, akhirnya kalau tidak kuat dia bisa menjadi gila dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus diwaspadai gitu, bullying. Nah, korban-korban bullying itu ya kadang mereka itu tadi lebih lebih apa ya, lebih tersiksa batinnya gitu kan. Akhirnya dia mau berbuat apa-apa selalu merasa salah, dia selalu dalam sebuah ketakutan gitu. Insecure dalam diri sendiri itu juga menjadi bagian daripada bisa masuk dalam pidana. Nah, kemudian setelah tadi ya sudah pengertian, kemudian ada fungsi, kita masuk ke tahap yang kedua yaitu delik. Nah, Saudara, ada beberapa delik dalam hukuman pidana gitu kan. Nah, istilah delik delik ini gitu kan, itu adalah bahasa eh, Belanda gitu. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik itu diartikan dengan tindak pidana. Asal katanya adalah delictum, kemudian delit atau delik dalam bahasa Belanda. Nah, Prof. Mulyatno menjelaskan delik itu adalah perbuatan pidana, sedangkan ukhreh delik itu adalah peristiwa pidana. Nah, ada beberapa pakar hukum pidana yang lainnya yang menjelaskan berkaitan dengan delik itu adalah Strafbarkeit. Nah, jadi kalau saudara buka buku, kemudian menemukan Strafbarkeit, pengertian, atau saudara buka skripsi pidana, bidang hukum pidana, menjelaskan tentang Strafbarkeit ini, maka itu dijelaskan sebagai pengertian delik. Nah, ini ya saudara beberapa pengertian yang tadi sudah saya singkat di sini. Nah, ini nanti saudara bisa baca berkaitan dengan definisi daripada delik itu sendiri. Nah, mungkin nanti bisa saudara tanyakan, kita diskusi melalui WhatsApp berkaitan dengan materi yang hari ini. Kemudian, saudara, nah ini skema unsur delik itu dibagi menjadi dua. Ada yang delik yang sifatnya subjektif, ada delik yang sifatnya adalah objektif. Di mana saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang subjektif, itu ada kesengajaan, kemudian ada kealpaan. Nah, kesengajaan ini istilahnya adalah dolus, sedangkan kealpaan itu adalah culpa. Nah, saudara bisa lihat bagaimana ketika sengaja itu, gitu kan, sengaja itu ada gitu kan, karena memang kalau namanya sengaja, ini ada sebuah maksud gitu, sengaja dengan sebagai maksud,
Kemudian ada sengaja dengan keinsafan pasti, kemudian ada sengaja dengan keinsafan akan kemungkinan. Jadi tafsiran dalam hukum pidana itu cukup banyak gitu. Jadi yang tertarik sama hukum pidana ini tadi gitu kan, ada beberapa hal yang memang harus dikencangkan ikat pinggangnya gitu. Kemudian ada kealfaan atau kulfa. Nah, kulfa di sini itu memberikan pengertian mengenai tidak berhati-hati, dapat menduga, kemudian ada kelalaian. Nah, itu kulpa, kealfaan, jadi ada 3 gitu kan. Sedangkan unsur objektifnya itu berasal dari perbuatan manusia, kemudian akibat perbuatan, kemudian perbuatan melawan hukum dan dapat dihukum karena keadaan-keadaan tertentu. Nah, unsur objektif ini tadi ya, seperti saya sampaikan kepada saudara, ketika kita melihat terkait dengan akibat perbuatan atau perbuatan melawan hukum, atau memang keadaan-keadaan tertentu, nah ini jadi satu bagian untuk melihat gitu kan, apakah delik ini adalah delik aduan ataupun delik memang bisa langsung diproses gitu, tidak membutuhkan sebuah aduan. Nah, selanjutnya di sini saudara ada beberapa macam delik gitu kan. Bedanya antara kejahatan dan pelanggaran menurut Wiryo Projodikoro, keduanya terhadap perbedaan kuantitatif di mana kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana lebih berat daripada pelanggaran. Kalau pelanggaran itu kan biasanya sidangnya tipikor gitu, seperti sidang pelanggaran lalu lintas gitu kan, pelanggaran-pelanggarannya sifatnya kecil lah, memang melanggar gitu, sudah ada ketentuannya. Sedangkan kejahatan itu biasanya nanti ada syarat-syarat tambahannya yang akan dilihat oleh kepolisian dengan jaksa, kemudian dilanjutkan dengan proses pembuktian. Ya. Nah, caranya gitu kan, ini ada beberapa macam delik gitu. Nanti ini saudara akan dapatkan di mata kuliah selanjutnya. Jadi saya akan mau lanjut lagi ke bagaimana proses dengan pemidanaan. Nah, bedanya pidana dengan pemidanaan itu adalah berkaitan dengan ini. Pidana itu kan ketentuan terkait dengan aturan materialnya, sedangkan pemidanaan itu masuk di ranah formilnya. Nah, jenis hukum pidana dalam KUH pidana atau KUH Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ada 2. Itu sudah saya jelaskan tadi di awal, ada hukuman mati, ada pidana mati, kemudian ada pidana penjara, ada pidana kurungan, ada pidana bersyarat, ada denda, kemudian pidana tambahannya adalah berkaitan dengan misalnya pencabutan hak-hak, kemudian perampasan hak-hak tertentu. Selanjutnya ada bagaimana terkait dengan pengumuman putusan hakim. Nah, ini ya, saudara sekalian bisa saudara cermati bahwa sebentar, saya masih muncul ini. Ejaan otomatis sebentar. Indonesia. Oke, nah, jadi seperti saudara lihat dalam slide bahwa ketika kita berbicara tentang pengertian atau makna dari sanksi pidana itu sifatnya sebenarnya adalah preventif, yaitu sifatnya adalah pencegahan di awal. Nah, di awal di sini itu adalah sifatnya pencegahan, preventif. Kenapa sih Bu harus pencegahan? Karena tadi gitu kan diharapkan perbuatan itu tidak dilakukan gitu karena sudah tahu bahwa ini nggak boleh, kalau saya melakukan ini gitu kan ancaman hukumannya demikian. Nah, pengaruh ini tidak hanya bila sanksi pidana itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkret, tapi sudah ada karena sudah tercantum dalam peraturan hukumnya. Tapi yang harus diingatkan oleh para pelaku dan para penegak hukum secara struktur, ini adalah berkaitan dengan fungsinya sebagai alat kontrol. Fungsi hukum pidana ini adalah subsidiar, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila usaha-usaha yang lain kurang memadai. Nah, seperti pertemuan minggu lalu ketika saya jelaskan berkaitan dengan perdata gitu kan, berkaitan dengan perdata, kalau misalnya gitu kan, misalnya mau diproses secara
musyawarah mufakat atau secara kekeluargaan gitu. Kalau memang dicapai ya itu lebih baik gitu kan. Tapi kalau memang tidak bisa ya itu tidak ini bisa bisa dilakukan ke arah pidananya seperti itu. Untuk menjerat pidana. Karena kalau sudah masuk ke pidana, ini sebenarnya nggak bisa di-loss gitu kan, nggak bisa dilepas karena harus selesai dulu tuntas pidananya baru bisa dimasukkan ke ranah hukum yang lain, misalnya perdata atau administrasi negara dan lain sebagainya. Jadi karena sifatnya tadi subsidiar gitu, makanya sekarang juga ada mediasi penal atau mediasi pidana. Mediasi berkaitan dengan perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan pelanggaran pidana yang sifatnya ringan, yang ancaman hukumannya itu tidak lebih dari 5 tahun gitu. Kemudian kenapa demikian? Karena tadi di Indonesia itu pidana gitu kan. Di Indonesia itu pidananya adalah hukuman badan. Nah, kalau udah hukuman badan, otomatis kan dia bisa dipenjara, hukuman mati dan lain sebagainya. Kenapa lembaga permasyarakatan di Indonesia itu penuh? Nah, karena tadi gitu kan, lembaga permasyarakatan penuh karena tadi hukuman pidana kita itu penjara badan gitu, penjara berkaitan dengan menahan fisik seseorang dalam ruang yang sangat terbatas sehingga dia tidak bebas untuk bergerak. Kemudian saudara selanjutnya adalah sanksi yang tajam dalam hukum pidana membedakan dari lapangan hukum yang lainnya. Karena tadi konsepsi hukum pidana kita itu konsepsi negeri Belanda di mana menjatuhkan hukuman itu dengan sebuah wujud penderitaan. Nah, dengan mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Jadi mengapa ya hukum pidana itu harus dianggap sebagai ultimum remedium, obat terakhir dari sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lain yang memang tidak mempan lagi gitu kan. Karena tadi sudah nggak mempan, yuk saya mending lari ke arah hukum pidana gitu. Untuk beberapa kejahatan atau beberapa perbuatan yang memang bisa masuk ke ranah hukum pidana. Nah, selanjutnya, saudara sekalian, ini berkaitan dengan oke, saya malah hapus itu sebentar. Nah, sanksi hukum pidana ini menciptakan sebuah hal yang tragis, yang menyedihkan, sehingga hukum pidana itu bisa dikatakan sebagai katakanlah mengiris dagingnya sendiri atau mengiris pada mengiris sebuah pedang yang tajam gitu kan, atau pedang yang bermata dua di sini. Nah, ini maksud dari ucapan dari bahwa hukum pidana ini melindungi benda hukum baik nyawa, harta benda gitu kan, kehormatan. Nah, pelaksanaannya apabila ada sebuah pelanggaran terhadap larangan dan perintah, justru mengadakan perlukaan terhadap benda hukum si pelanggar itu sendiri. Harusnya demikian. Nah, ini saudara bisa lihat kan bahwa tadi melindungi benda hukum gitu, baik itu nyawa, harta benda dan sebagainya. Tapi ini kan di sini tidak bisa melindungi terkait dengan hak-hak daripada si korban. Ini hanya berbicara sanksi gitu kan. Hanya berbicara sanksi terhadap si pelaku. Nah, ya. Nah, ini hukuman pidana merupakan hukuman sanksi belaka. Hukuman pidana itu tidak memuat norma-norma baru. Norma-norma yang ada dalam cabang hukum yang lainnya ini dipertahankan dengan ancaman pidana karena itu hukum pidana sebagai aksesorir terhadap hukum lainnya. Contohnya dalam hukum lingkungan. Hukum lingkungan itu adalah sifatnya administrasi, hukum administrasi. Di mana setiap kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup itu harus ada izin. Nah, ada izin mendirikan bangunan, izin mendirikan usaha gitu kan. Nah, itu ada izin dan komplementer atau isi dari kelengkapan dari isi IMB misalnya itu kan itu harus ada izin tetangga kanan kiri, depan belakang, bagaimana ketika membangun gitu kan fondasinya, bentuk bangunannya seperti apa, kemudian bagaimana saluran pembuangan airnya, bagaimana A B C D dan sebagainya. Nah, ini juga itu tadi gitu kan, ada sudah berkaitan dengan
IMB gitu. Tapi di situ juga diatur gitu, diatur berkaitan dengan tadi tambahan dalam ketentuan, ada ketentuan pidananya, makanya muncul aspek hukum pidana dalam hukum hukum yang lainnya. Karena kalau misalnya tidak bisa melengkapi IMB atau tidak ada izin IMB-nya, berarti kan nggak boleh ngebangun. Gitu kan. Kemudian nggak ada amdalnya bagi sebuah perusahaan, ya berarti kamu nggak boleh beroperasi, harusnya demikian. Gitu. Tapi kalau di Indonesia kan syarat administrasi ini yang menjadikan eh, katakanlah sebagai sebuah proses perlambatan untuk sebuah investasi. Padahal itu tadi tidak, itu mencoba preventif itu di awal untuk melihat bagaimana kalau misalnya perusahaan ini melakukan kerusakan lebih besar terhadap uh, kerusakan lingkungan gitu kan. Seperti halnya ketika Freeport itu masuk ke Papua gitu kan, ke Irian Jaya pada masa itu. Nah, itu kan terlihat gitu kan, atau ke Nusa Tenggara gitu kan. Itu kan terlihat bagaimana awalnya bukit yang bagus menjadi sebuah corong ke bawah gitu kan, berbuah corong ke bawah yang dalamnya itu sampai ribuan kilometer, gitu kan. Ribuan kilometer jaraknya antara Jakarta sampai dengan Surabaya itu saudara kalau tarik garis lurus. Nah, Jakarta sampai Surabaya tapi itu bukan lurus ke atas tapi ke bawah gitu kan, ke dasar bumi. Nah, ini tadi bahwa sifatnya hukum pidana itu adalah merupakan berkaitan dengan sanksi belaka gitu, karena di dalamnya dia sifatnya hanya untuk gitu kan mempertahankan ancaman pidana dari cabang-cabang ilmu yang lainnya. Kemudian aspek yang keempat. Nah, aspek keempat ini adalah berkaitan dengan alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapusan penuntutan. Di mana nanti mata kuliah ini saudara dapatkan di semester 5 apa 4 ya. Pokoknya ada satu mata kuliah itu. Berkaitan dengan alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapusan penuntutan. Ya, dalam KUH pidana tidak ada disebutkan alasan-alasan benar, pembenar dan alasan istilah ya. Tidak ada istilah ini, alasan-alasan pembenar, alasan pemaaf, tapi hanya disebutkan terkait dengan alasan-alasan menghapuskan pidana. Nah, teori ini menjadikan menghapus pidana menjadi beberapa alasan gitu kan. Apakah pembenar, pemaaf, atau alasan terkait dengan penghapusan sebuah tuntutan. Nah, mata kuliah ini nanti saudara dapatkan di semester kalau dulu namanya hukum percobaan penyertaan gitu kan. Nah, ini bagian dari ini alasan pembenar, pemaaf, dan penyertaan. Nah, saya sedikit saja ya. Yang dimaksud dengan alasan pembenar itu di mana ada alasan untuk menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang memang diancam hukuman pidana ini, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Nah, ini bisa dilihat biasanya dalam titel buku 3, buku KUH Perdata yang dipandang orang sebagai alasan pembenaran adalah pasal 2, pasal-pasal gitu kan. Ada pasal 49, 50, 51, dan 48. Nah, kalau 49 ayat 1 itu menerangkan mengenai pembelaan terpaksa, mengenai pelaksanaan ketentuan undang-undang, mengenai pelaksanaan perintah atasan, dan mengenai daya paksa akta overmach. Ini. Lalu yang kedua adalah alasan pemaaf. Nah, alasan pemaaf ini di mana menghapus kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Nah, biasanya dalam titel buku 3, buku KUH buku pertama yang dipandang orang sebagai alasan pemaaf, itu berkaitan dengan pembelaan yang terlampau batas, penuntutan pidana tentang perintah jabatan tanpa wewenang. Nah, kemudian kembali lagi mengenai daya paksa, itu bagian dari alasan pemaaf. Kemudian yang terakhir, alasan bagaimana terkait dengan penghapusan pidana adalah penghapusan penuntutan. Nah, penghapusan penuntutan ini dikarenakan pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatan bagi masyarakat sebaiknya tidak dilakukan penuntutan. Kalau perkara tidak dituntut, tentu saja gitu kan, ancaman hukuman pidana itu juga nggak bisa dijatuhkan.
Nah, alasannya biasanya karena penghapusan pidana yang umum dan alasan penghapusan pidana yang khusus. Nah, itu saudara nanti bisa lihat ya di pasal 310 ayat 3 gitu. Itu bicara tentang apa coba? Kaitan dengan KUH pidana. Nah, nanti saudara bisa tuliskan ya 310 ayat 3 itu di dalam komentar gitu kan, dalam komentar di grup WA, grup kelas gitu kan. Itu mengenai apa gitu kan. Kenapa itu menjadi salah satu gitu kan, menjadi alasan salah satu menjadi alasan penghapusan pidana. Nah, poin yang kelima dan yang menjadi utama gitu kan adalah berkaitan dengan asas-asas hukum pidana. Asas-asas hukum pidana itu banyak sekali saudara gitu kan. Nah, asas-asas hukum pidana itu banyak sekali, tapi yang poin paling utama gitu kan, yang paling poin utama itu dari hukum pidana itu adalah pasal 1 KUH pidana, asas legalitas gitu kan. Bahwa tiada perbuatan yang dapat pidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Nah, ini jadi yang memang harus saudara ketahui gitu kan. Kemudian jika ada perubahan dalam perundang-undangan, segala sesuatu perbuatan yang dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Menguntungkan bagi siapa? Bagi pelaku, biasanya demikian. Nah, ini ya. Kemudian asas-asas yang terkandung dalam pasal 1 KUH pidana, ini ada asas legalitas gitu kan. Istilah panjangnya adalah nullum delictum nulla poena sine previa legi poenali. Hakim dilarang menciptakan hukum apabila ketentuan pidana dalam undang-undang itu tidak mengaturnya. Jadi kalau di awal-awal perkuliahan itu saya sampaikan bagaimana terkait dengan kewenangan hakim, ada beberapa gitu kan, ada beberapa memang di mana hakim kaitannya dengan hukum pidana gitu kan. Kaitannya dengan hukum pidana memang kalau aturannya tidak ada gitu kan, hakim itu memang tidak boleh memberikan sebuah keputusan yang mengada-ngada berdasarkan keyakinannya dia gitu kan. Makanya dia harus melihat terkait dengan jurisprudensi peraturan-peraturan yang ada sebelumnya gitu. Nah, ini ada di pasal 1 ayat 1 KUHP. Kemudian asas yang tidak berlaku surut. Hukum pidana tidak berlaku surut atau mundur ke belakang. Nah, eh, sering saya sampaikan bahwa hukum pidana itu hanya menjatuhi sebuah perbuatan yang melanggar ataupun sengaja yang berkaitan dengan pidana gitu kan, perbuatan yang dilakukan langgar oleh masyarakat atau yang umum. Ini kaitannya dengan tadi asas tidak berlaku surut, berarti itu ke depan gitu kan. Hukum kita tuh ke depan, hukum pidana ke depan. Kalau misalnya kemarin di awal tahun 2000, gitu kan, di awal tahun 2000 ada perbuatan yang namanya dengan terorisme, kita belum punya nih undang-undang terorisme atau kita belum tahu, belum ada istilah terorisme pada saat itu gitu kan. Nah, bagaimana ketika aparat penegak hukum gitu bisa menangkap otak atau pelakunya atau mereka yang melakukan bom bunuh diri ternyata masih ada yang hidup dan bertahan gitu kan. Otomatis kan dia harus jatuh hukuman. Nah, hukuman apa yang bisa dijatuhkan karena pada masa itu tidak ada berkaitan istilah atau pengertian tentang terorisme. Nah, biasanya aparat penegak hukum itu bisa mencari berkaitan dengan ketertiban umum dan lain sebagainya, pelanggaran pidananya itu berapa lama gitu. Ini ya. Kemudian tetapi sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat 2, asas tersebut tidak mutlak secara dianut. Jadi pasal 1 ayat 1 gitu kan, pasal 1 ayat 1 terutama dari asas legalitas itu gitu kan, pertama berkaitan dengan asas legalitas, ada hal-hal tertentu terutama di Indonesia gitu kan, terutama di Indonesia yang memang harus memperhatikan terkait dengan kondisi kedaerahan, kondisi adat masyarakat sekitar sehingga memang diperlukan gitu kan, diperlukan inisiatif hakim untuk bisa tadi memberikan ruang nyaman bagi korban, bagi masyarakat gitu kan, agar pelaku ini jera atau calon-calon pelaku yang lainnya itu tidak melakukan perbuatan sama yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kemudian asas larangan menggunakan analogi. Jadi hukum pidana itu tidak bisa dianalogikan, jadi tidak bisa dilakukan penafsiran secara masif gitu. Jadi memang
dia dia permanen ya. Jadi nggak bisa kita analogikan seperti halnya kalau, apa ya, nggak bisa di inilah, nggak bisa digunakan sebagai penganalogian gitu kan, premis mayor minornya itu di sini nggak berlaku gitu. Itu kalau menurut, asas-asas dalam hukum pidana. Sebenarnya masih banyak yang lainnya, cuman ini asas-asas ini yang memang sering muncul dalam ujian, muncul dalam, eee, di awal gitu kan, di awal pengertian hukum pidana itu selalu nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu dosen segala, dan ini memang harus saudara ingat-ingat gitu kan. Terutama asas itu tadi yang bersama legalitas. Nah, bahasa asingnya itu harus saudara ingat gitu kan. Nullum delictum nulla poena sine previa legi poenali. Nah, ini harus saudara tahu penulisannya gitu kan. Kemudian posisinya. Nah, ini harus saudara ketahui. Nah, aspek yang terakhir dalam hukum pidana yang akan saya sampaikan di sini adalah kriminologi gitu kan. Sebenarnya kalau hukum pidana itu ada kriminologi, ada penologi gitu kan. Ada viktimologi. Nah, penologi, viktimologi nanti saudara dapat di semester 7. Sedangkan ini yang saya sampaikan kriminologi itu adalah mata kuliah wajib yang nanti saudara dapat di semester 5 gitu kan. Semester 5 ya di semester 5 gitu. Dosennya itu ada Bu Fajar, ada sorry, iya ada Bu Fajar, ada Pak Fajar. Nah, Bu Fajar Dian, atau kita biasanya sih sebenarnya menyebutnya Budian gitu kan, ada Budian. Kemudian ada Pak Fajar Arisudewo, kemudian ada Ibu Dinar Mahardika gitu kan. Nah, biasanya nanti ada tambahannya itu biasanya Pak Rizky kalau memang mata kuliahnya dia kurang, dia akan gabung di pengajar kriminologi. Nah, ini ya. Kriminologi itu adalah ilmu tentang kejahatannya itu sendiri. Jadi berkaitan dengan ini dinilai dari kejahatannya. Tadi kan saya bilang ada kriminologi, ada viktimologi, ada penologi. Ini masing-masing melihatnya sendiri. Jadi ada yang melihat dari pelaku, victim gitu kan, viktimologinya dari pelakunya. Kalau kriminologi itu melihat terkaitan dengan kejahatan itu sendiri. Jadi kejahatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan ini yang dilihat gitu aspeknya. Nah, Kenter dan Sianuri menjelaskan bahwa kriminologi itu mempelajari sebab-sebab timbulnya sebuah kejahatan, keadaan pada umumnya, bagaimana cara memberantas kejahatan tersebut. Nah, kriminologi mengartikan kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat yang tidak pantas atau tidak atau belum terikat pada ketentuan yang telah tertulis. Kemudian ada Sutherland atau Chelsea. Nah, Sutherland and Chelsea ini menjelaskan kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala di dalam masyarakat. Nah, bagian kriminologinya itu ada seperti ini gitu kan. Nah, ini ada kriminologi. Jadi melihat bagaimana orang melakukan kejahatan. Jadi kejahatannya itu sendiri yang diteliti, yang ditelaah dalam mata kuliah kriminologi. Nah, viktimologi itu nanti bisa berbicara tentang pelaku, penologi itu berkaitan dengan yang lainnya. Nah, ini ya. Ada beberapa sih saudara pembagian berkaitan dengan kriminologi gitu kan. Nah, secara etiologi, kriminologi ini dibagi berkaitan dengan mempelajari sebab-sebab timbulnya sebuah kejahatan, chaos atau sebab-sebabnya. Kemudian pemberantasan pencegahan kejahatan kriminal, menemukan cara-cara untuk memberantas kejahatan. Sedangkan menurut Sutherland atau Creasy, itu bagian dari ilmu kemasyarakatan atau permasyarakatan hukum. Kemudian etiologi kriminal ini adalah berkaitan dengan penelitian secara ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan pemberantasan atau pencegahan kejahatan sebagai control of criminal. Nah, sebagai negara-negara di Indonesia, Anglo-Saxon gitu kan, di negara-negara Anglo-Saxon kriminologi dibagi menjadi 3, yaitu kriminal biologi, kriminal sosiologi, dan kriminal polis.
Nah, di sini bisa disampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang kriminal biologi, ini yang menghendaki dalam diri orang itu sebab-sebab akan perbuatannya baik jasmani maupun rohaninya. Kemudian kriminal sosiologi yang mencoba mencari sebab-sebab itu dalam lingkungan masyarakat di mana penjahat itu berada. Sedangkan kriminal polis adalah tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan seperti orang lain yang tidak berbuat demikian. Nah, ini bagian dari pembagian kriminologi. Jadi itu ya kira-kira berkaitan dengan hukum pidana. Jadi materi ini nanti kalau ujian ya nggak terlalu banyak saya munculkan. Jadi pada intinya aja apa yang dimaksud dengan hukum pidana dan sedikit asas gitu kan. Bagian-bagian yang lainnya itu tidak menjadi hal yang pembahasan yang urgent dalam pengantar hukum pidana. Pengantar hukum Indonesia, karena nanti saudara akan mendapatkan mata kuliah ini lebih lengkap, lebih sistematis gitu kan di semester berikutnya lagi dengan beliau gitu kan, beliau para pakar yang lebih mendalami gitu kan, mendalami berkaitan dengan hal-hal tersebut. Nah, ada yang ilmu baru gitu kan, ada ilmu baru dalam hukum pidana yang namanya dengan psikologi hukum. Ini melihat bagaimana kondisi secara psikologi gitu kan, dari sisi psikologi baik hukum itu sendiri, bagaimana pelaku, bagaimana perbuatan. Ini baik itu untuk hukum pidana. Silahkan, tadi ada beberapa sesi gitu kan, ada beberapa hal yang saya tanyakan dalam perkuliahan secara rekaman ini gitu. Monggo saudara bisa cermati, saudara bisa lihat, kemudian kita diskusikan dalam grup gitu kan, atau saudara bisa memberikan komen gitu kan, komen di kolom komen gitu kan, di kolom komen YouTube saya terkait dengan mata kuliah ini, biar di istilahnya apa ya, presenti juga nanti bisa di kolom komen atau di grup WA berkaitan dengan mata kuliah ini. Baik, itu dulu untuk hukum pidana. Nanti malam saya share satu mata kuliah lagi, yaitu mengenai hukum tata negara, gitu kan. Hukum tata negara nanti saya gabung dengan hukum internasional. Nah, terima kasih untuk atensi saudara pada siang jelang sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu menambah sedikit wawasan saudara mengenai hukum pidana. Tidak banyak sih, hanya sedikit berkaitan dengan hukum pidana. Semoga bermanfaat bagi saya, bagi saudara gitu kan. Semoga majelis ilmu kita pada sore hari ini gitu kan memberikan manfaat lah ya bagi saudara dan saya gitu kan. Kemudian sebagai ladang pahala bagi saya dan bagi saudara karena sudah berniat untuk menempuh atau menuntut keilmuan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.